Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saudara bisa cari satu orang yang mungkin saudara belum temui sepanjang minggu ini. Dan saudara bisa menanyakan kabar. Dan saudara bisa memberikan encouragement words. Bagi kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama, bersekutu, melayani, bahkan kami memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biar pagi hari ini Kau menggantikan setiap rasa letih kami, Kau menggantikan setiap our anxious, Kau gantikan dengan sukacita yang daripada Engkau, Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini buat setiap jemaat-Mu mengalami kelegaan, dan kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera Allah itu berdiam dalam hati dan pikiran kami yang melampaui segala akal manusia. Itu yang menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin.
Tuhan 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia, oleh Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oh, terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur karena oleh hikmat-Mu Kau memberikan Kristus bagi kami, sehingga kami memiliki hikmat dalam hidup kami melalui Kristus yang telah mati, membenarkan kami dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Christ our wisdom, we are humbled when you hide your ways from us. You have purposes unnumbered, each one and glorious.
Help us trust. Help us trust when we grow weary. Free us from our anxious thoughts. Give us grace to see more clearly. You are God, and we One more time, say, help us. help us trust when we grow weary. Yes, Lord. Free us from our anxious thoughts. Celikan mata kami, Give us Tuhan, grace so we can see your to grace. see more clearly. You are God, and we are not. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. He is the wisdom. Thank you, Lord. Yes, Lord God. We praise you, we worship you. We give you all the glory. Help us, Lord. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita dan naikkan syukurmu pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, kau datang bagiku. Yes, thank you Lord. Come on, take this moment for worship Him. Come on, sing a song for Him. Yes.
Jemaat Tuhan, sama saya. Because He is worthy to be praised. Yes. Come on, one more time, say praise, praise. You deserve. This song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. A thousand hallelujahs and a thousand more. We give you praise. We give you praise. Merayakan setiap kesetiaan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, pagi hari ini. Seperti firman Kau berkata di Mazmur 103, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Biar hanya syukur kami yang kami naikkan pagi hari ini, tidak ada yang lain Tuhan. Kami bersyukur untuk penebusan yang daripada Engkau. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan rahmat yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk kepuasan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Syukur kami naikkan kepada Engkau. Hanya Kau satu-satunya yang layak Tuhan, dipuji, disembah, dimuliakan. Hanya nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dan kami berdoa buat anak-anak kami. Mereka akan belajar pagi hari ini. Kau beri roh yang penuh dengan perhatian. Kau beri roh mereka yang penuh dengan ketaatan. Beri hati yang haus dan lapar akan setiap kebenaran Kau Tuhan. Sehingga Tuhan mereka tak henti-hentinya Tuhan merindukan setiap firman Kau Tuhan. Bahkan setiap firman yang dibagi Tuhan itu akan jatuh di dalam tanah hati mereka yang paling subur. Dan akan berbuah menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan. Beri roh yang penuh dengan kesabaran, beri hikmat Tuhan, beri segala hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk bagaimana mereka mengajar setiap anak-anak kami. Bukan hanya transfer knowledge Tuhan, tapi benar-benar ada pengetahuan, ada hikmat, ada wisdom yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan revelation yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, ditinggikanlah nama Engkau pagi hari ini. Hanya Kau yang layak kami beri puji, beri hormat, beri sembah sekarang dan sampai selama-lamanya. Thank you Jesus.
Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tapi kita adalah satu keluarga. Saya Flora Lea, saya volunteer di gereja ini. Dan kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita akan memuliakan Tuhan pada saat ini melalui setiap persembahan kita. Tapi sebelum kita memberi, saya akan membaca di Matius 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini bahwa kami bisa memberi lagi dalam rumah Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami berdoa terima kasih untuk setiap kemurahan yang Kau bangkitkan di dalam hati setiap kami. Kami tahu bahwa setiap kemurahan yang kami bangkitkan, Kau akan membalas juga dengan kemurahan yang daripada Engkau. Berkati setiap benih yang ditaburkan Tuhan, untuk apapun juga, untuk terobosan keuangan, untuk setiap apapun juga yang mereka rindukan, jemaat Engkau, untuk kuliah mereka, untuk bisnis mereka, usaha Tuhan, bahkan untuk orang tua mereka. Aku berdoa Tuhan, Kau kuduskan setiap persembahan ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Bapak Ibu bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan, atau secara bank transfer melalui rekening yang tertera di layar. Oke, sambil Bapak Ibu memberi, kita akan menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya, kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang bulan ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Dan untuk mendukung perintisan Every Nation Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan live group dan setiap pertemuan perintisan Every Nation Minute yang ada. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada ibadah malam Natal yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 di rumah masing-masing. Saudara dapat melaksanakan ibadah ini dengan panduan ibadah yang akan dikirimkan pada sore hari. Lalu, ada kebaktian hari Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 10 pagi di tempat ini. Mari ajak kerabat maupun keluarga saudara untuk bersama-sama kita memperingati kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat. Dan setelah kebaktian hari Natal nanti, kita akan mengadakan Shower of Blessings untuk Kids Church yang ada. Bagi saudara yang ingin memberkati IN Kids, dapat menyediakan hadiah atau snack untuk dibagikan pada 50 anak. Ada pertemuan doa akhir tahun yang akan kita adakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 5 sore di tempat ini. Mari bersama-sama kita menutup tahun 2024 dengan ucapan syukur dan pengharapan untuk melihat karya Tuhan semakin dinyatakan di dalam kita di tahun 2025 lewat pertemuan doa ini. Jangan lewatkan. Mengawali tahun 2025, kami mengajak setiap saudara untuk bergabung dalam Pekan Doa Puasa dan Pengudusan dengan tema The Cross bersama keluarga Every Nation di seluruh dunia pada hari Senin sampai dengan Jumat 6-10 Januari 2025. Untuk buku penuntun puasa dapat langsung menghubungi staf gereja. Dan juga pertemuan doa dan puasa akan diadakan secara online
pada hari Senin sampai Kamis 6 sampai 9 Januari 2025 dan secara onsite di gedung Gereja Every Nation Manado pada hari Jumat 10 Januari 2025. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Thank you. Oke, diingatkan kembali bahwa tanggal 25 Desember, hari Rabu, kita masih akan tetap ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Dan sesudahnya kita akan ada shower of blessing. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati anak-anak Kids Church kita, saudara bisa menyiapkan bingkisan, snack, dan sebagainya sebanyak 50. Jadi kita akan prepare untuk 50 anak. Oke, saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Kita sambut Bapak Niko Manampiring. Kami persilakan. Tes mic. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di kebaktian Minggu Jemaat Every Nation Manado. Sungguh suatu sukacita yang besar bagi kita bisa berkumpul bersama lagi untuk memuji, menyembah, merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pastor Leopold, Bu Lenda, dan seluruh tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi saudara yang baru pertama hadir, perkenalkan, nama saya Niko Manampiring, saya volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Dan saya ucapkan selamat menyongsong hari Natal. Amin. Tinggal 3 hari lagi. So dekat, amin. So semakin bersemangat kita, amin, untuk menyongsong Natal tahun ini. Dan karena itu sesuai dengan musim Natal ini kita mempunyai seri khotbah dengan judul Rediscovery Christmas, menemukan kembali Natal. Kenapa kita menggunakan seri ini? Karena kemungkinan dalam menyongsong Natal ini kita atau banyak orang bahkan di luar sana yang belum memahami apa makna Natal yang sesungguhnya. Banyak yang belum mengerti kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Dan membuka seri ini, Pastor Rivo telah memulai seri ini dengan judul Jesus the Messiah. Yesus adalah Mesias. Kemudian pada waktu perayaan Natal, pohon terang, Pastor Yasya melanjutkan seri ini dengan judul Jesus the King for All. Yesus adalah Raja bagi semua orang. Dan minggu lalu, Mr. Berca melanjutkan seri ini dengan judul Jesus the God Man. Yesus Sang Allah Manusia. Dan minggu ini saya melanjutkan dengan seri Jesus the Redeemer. Yesus Sang Penebus. Katakan samping kiri kananmu, katakan bahwa Yesus Sang Penebus hidupmu. Amin. Dan pembacaan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan
ayat ganjil dan saudara baca yang genap, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 7 sama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah ya Tuhan, Allah kami yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kebaikan serta anugerah Engkau yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kau telah kumpulkan kami saat ini merayakan kebaikan-kebaikan Kau lewat pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan firman Kau. Kami mohon biar Engkau mengurapi kami semua di tempat ini. Menerangi mata hati kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat maksud dan kehendak Engkau lewat pembacaan firman Engkau. Kami berdoa biar tanah hati yang subur, tanah hati yang haus dan lapar Tuhan, Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ditulis oleh Paulus kepada beberapa gereja yang ada di wilayah Galatia, yang merupakan salah satu tempat yang menjadi misi perjalanannya. Dan Paulus menulis surat ini dengan rasa geram, dengan rasa marah, sekaligus dengan kerinduan untuk memulihkan keadaan jemaat-jemaat di Galatia ini. Kenapa saudara? Karena jemaat-jemaat ini mulai terpengaruh, mulai terbias fokus mereka dengan hal-hal yang bukan utama. Karena ada beberapa orang-orang Kristen yang dari Yerusalem, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka pergi ke Galatia, dan mereka mengajarkan Injil palsu yang Paulus katakan di pasal yang pertama itu adalah Injil yang lain, Injil plus. Jadi para pengajar ini, mereka menyampaikan bahwa supaya jemaat ini bisa berkenan kepada Tuhan, supaya mereka bisa diselamatkan, mereka selain mereka menerima Injil, mereka juga harus mentaati aturan-aturan hukum Taurat. Mereka harus disunat, mereka harus mempersembahkan korban, jangan makan ini, jangan makan itu, memperingati hari-hari tertentu. Itu yang membuat jemaat Galatia ini mulai iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan mulai berkurang, dan mereka mulai berfokus kepada aturan-aturan agama, aturan-aturan hukum Taurat.
Saudara, untuk itu Paulus mengingatkan mereka, Paulus mengajar mereka. Dan di pasal 4 ini, ayat 1 sampai 7 ini, untuk menyadarkan orang Kristen di Galilea ini dari kebodohan dan kekeliruan mereka, Paulus memakai perumpamaan mengenai anak yang belum akil balik. Melalui perumpamaan ini dia menunjukkan kepada mereka keadaan seorang anak yang belum akil balik, yang sekalipun anak itu adalah ahli waris yang berhak untuk memiliki segala harta atau segala kepemilikan dari orang tuanya, tapi dia belum bisa mendapatkan semua itu karena belum waktunya. Dan selama belum akil balik, selama dia belum dewasa, dia masih harus diawasi, dia harus terus diajar oleh perwaliannya, oleh pengawasnya. Demikian juga dengan bangsa Israel. Sekalipun mereka adalah bangsa pilihan dan sebagai ahli waris dari janji Allah kepada Abraham, tapi mereka belum bisa menerima janji-janji Allah tersebut sampai pada waktu kedatangan Kristus ke dalam dunia. Jadi selama penantian mereka harus dididik, diajar oleh hukum Taurat. Karena memang selama 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir, yang membuat mentalitas mereka, membuat perilaku mereka menjadi buruk, menjadi liar. Karena itu hukum Taurat diberikan kepada mereka untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka bagaimana mereka hidup benar, bagaimana mereka bisa hidup dengan bersih, dengan rapi, dengan teratur. Tapi sayangnya hukum Taurat tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk bangsa Israel boleh mengalahkan dosa. Jadi mereka diberikan arahan, mereka diberikan petunjuk-petunjuk, dan itu mereka hafal. Tapi itu hanya di permukaannya saja. Karena memang sesungguhnya untuk mengubah perilaku seseorang itu harus dimulai dari dalam keluar. Amin. Dan itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel. Di Yeskiel 36 ayat 2 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan aku akan menaruh hukum-hukum ke dalam hatimu. Jadi hukum Taurat ditaruh dalam hati bangsa Israel yang telah dipulihkan. Dan itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Yaitu bagi mereka yang percaya kepada pribadinya. Mereka akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Saudara, keadaan bangsa Israel saat mereka dalam perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, mereka kelihatan beribadah, kelihatan mereka taat, tapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan, dan mereka terus berbuat dosa. Dan itu masa perjanjian lama ini disebut sebagai masa kegelapan. Dan karena tidak taatan mereka dan pemberontakan mereka kepada Allah, kepada hukum Taurat, mereka berada di bawah kutuk hukum Taurat dan murka Allah. Di ayat 3 dikatakan, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia.
selama bangsa Israel, demikian juga dengan kita, selama kita masih terikat dengan aturan-aturan, dengan segala sesuatu, nilai-nilai dunia ini, maka kita belum akil balik dan kita masih takluk kepada roh-roh dunia. Artinya itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi hal yang berbahaya bagi kita kalau kita terikat dengan segala aturan agama yang membuat kita menjadi legalistik. Kita hanya melakukan kegiatan keagamaan, pelayanan kita sebagai hal yang rutinitas tanpa iman dan tanpa kasih kepada Kristus. Jadi yang menjadi fokus utama kita bukan lagi bagaimana kita menyenangkan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, tapi kepada penampilan dan liturgi-liturgi. Selanjutnya di ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya, dan dari bahasa Yunani, waktu itu ada dua jenis. Waktu Kronos itu berbicara mengenai urutan waktu, karena itu ada kronologi, urutan waktu, dan waktu Kairos atau waktu Tuhan, waktu penentuan Tuhan. Jadi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Jadi Allah bekerja sesuai dengan rencananya, sesuai dengan planningnya, dan dia bekerja tepat sesuai dengan planningnya. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu terlambat, dan dia selalu tepat, dan waktu itulah waktu yang terbaik. Demikian juga dengan hidup kita, amin. Tuhan berdaulat setiap waktu-waktu dalam kehidupan kita, dan dia merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita itu menurut waktunya. Dan waktunya adalah waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Amin. Itu kita harus tetap percaya atas setiap musim-musim, atas setiap situasi keadaan yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun mungkin belum kelihatan, tapi ada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Selanjutnya kata genap waktunya juga para teolog menghubungkan dengan beberapa hal. Secara politik, waktu saat itu, waktu kedatangan Tuhan, itu masa di mana Romawi benar-benar berkuasa, benar-benar menjajah seluruh dunia. Jadi perbudakan di mana-mana. Dan secara sosial terjadi kemiskinan, terjadi sakit penyakit di mana-mana. Karena perbudakan, karena penjajahan yang berlangsung lama, sehingga banyak kemerosotan sosial terjadi. Dan secara rohani, bangsa Israel mulai jenuh. Mereka bosan dengan aturan-aturan yang memberatkan mereka. Yaitu mereka memberontak. Dan ada kerinduan bagi mereka untuk ada juru selamat yang akan membebaskan mereka dari semuanya itu. Itu Tuhan pendengar. Sama seperti bangsa Israel di perbudakan di Mesir. Mereka berseru-seru. Demikian juga Tuhan mendengarkan seruan umatnya datang ke dalam dunia. Yesus menanggalkan segala kemuliaan, segala kenyamanannya turun ke dalam dunia. Allah mengutus anaknya. Berarti sebelum
anaknya diutus. Anaknya itu sudah ada. Berarti anak itu sudah bersama-sama dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Bahwa dia adalah Tuhan dan dia diutus untuk menjadi penebus bagi bangsa Israel dan bagi kita semua. Kenapa harus ada penebusan? Pertanyaannya, kenapa harus ada penebusan? Kenapa Allah harus repot-repot datang ke dalam dunia, menjadi bayi, ditolak sana sini, menderita, disalibkan? Bukankah Allah itu maha kuasa? Amin. Dia bisa langsung mengampuni. Amin. Dia bisa dari surga dia bilang, hai manusia, hari ini aku mengampuni dosa kalian. Abrakadabra. Dosa kalian diampuni. Tapi Allah tidak melakukan seperti itu. Kenapa saudara? Karena dalam menghadapi dosa, Allah bertindak berdasarkan dua sifat, dua karakternya. Yang pertama, Allah bertindak dengan kasih. Dan kedua, Allah bertindak dengan keadilannya, dengan kekudusannya. Dengan kasihnya, dia Allah yang maha kudus. Dia ingin umatnya diampuni, umatnya dibebaskan dari dosa. Karena itulah karakternya. Di Mazmur 103 tadi, Miss Oya baca, akan di ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan dia mengampuni dosa umatnya. Tapi dia juga adalah Allah yang maha kudus. Dia Allah yang maha adil. Amin. Di Nahum 1 ayat 3 katakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Amin. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Amin. Itulah keadilan Tuhan. Allah tidak bisa bertindak dengan kasih dan mengabaikan keadilannya. Demikian juga dia tidak bisa bertindak berdasarkan keadilan dan mengabaikan kasihnya. Amin. Jadi, apa solusinya? Bagaimana supaya kasih dan keadilannya itu bisa berjalan bersama? Karena itulah ada penebusan. Dan di dalam penebusan ada penggantian, ada substitusi. Harus ada pengganti. Orang yang menggantikan orang yang bersalah, dia harus juga menanggung semua kesalahan dari orang yang bersalah itu. Amen. Tapi masalahnya mencari pengganti itu bukan hal yang mudah. Setelah dicari di Indonesia, tidak ada. Maksudnya persyaratannya, ada manusia, tapi banyak dosa. Jadi ada dua persyaratan untuk menebus dosa manusia. Yang menebus itu harus manusia, karena yang berdosa itu manusia. Yang kedua, penebus itu harus tanpa dosa. Tanpa dosa. Karena tidak mungkin, misalnya kita membersihkan sesuatu dengan kain yang kotor, dengan lap yang kotor. Amin. Bukan mau tambah bersih, malah tambah kotor. Jadi, penebus itu harus bersih, supaya dia bisa membersihkan dosa manusia. Jadi, bagaimana solusinya? Dicari di bumi tidak ada. Ada manusia, persyaratan pertama terpenuhi.
tapi penuh dosa. Dan dicari ke pelosok-pelosok sama. Akhirnya dicari ke atas. Ada Tuhan. Tuhan tidak berdosa. Tapi masalahnya Tuhan bukan manusia. Amin. Persyaratan Allah itu kudus. Amin. Persyaratan kedua itu memenuhi. Tapi persyaratan pertama, amin, tidak memenuhi, bahwa dia bukan manusia. Jadi solusinya yang di sorga itu, yang maha kudus itu harus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Amin. Tuhan harus datang. Karena manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Dan Yesus datang dengan cara bukan muncul tiba-tiba di pohon, di batu, nah, ghost itu. Tidak demikian. Atau muncul tiba-tiba seperti Mr. Bean dari langit, muncul. Itu manusia jadi-jadian. Tapi Allah datang dalam rahim perempuan. Amin. Dia datang ke dalam dunia dengan cara yang normal sebagaimana manusia. Amin. Kalau muncul tiba-tiba tidak tahu silsilahnya dari mana. Tapi Maria, dia dari perawan Maria. Amin. Ada silsilahnya, jelas bahwa dia manusia. Dan dia tetap Allah. Amin. Dia mengosongkan dirinya. Bukan berarti dia meninggalkan ketuhanannya, keilahiannya. Tapi yang dia lakukan adalah dia meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan kenyamanannya di sorga. Turun ke dalam dunia. Karena itu dia dikandung bukan dari benih manusia, tapi dari benih Roh Kudus. Karena itu dia tetap Tuhan. Dan dalam perjalanannya dia tidak berdosa. Amin. Karena dia Tuhan dan dia juga manusia. Karena kalau dia berdosa, percuma dia datang ke dalam dunia. Amin. Persyaratan kedua, tidak berdosa itu tidak terpenuhi. Itu Allah dalam rahim perempuan. Dan dia di bawah kutuk, di bawah hukum. Dia lahir di rahim perempuan Maria yang ada keturunan Yahudi. Amin. Jadi dia menjalani kehidupan sebagai seorang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah hukum Taurat. Dia menjalani hukum Taurat. Dia mentaati hukum Taurat. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Karena itu di Matius dikatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Dia menjadi wakil kita di bukit, di Taman Getsemani. Dia meminum cawan yang berisi semua dosa manusia. Dari segala zaman, dari segala abad. Dia minum semua. Sehingga dia menjadi orang yang berdosa. Dia yang tidak berdosa, menjadi berdosa. Oleh karena kasihnya kepada kita. Amin. Karena itu dia harus menanggung upah dosa. Jadi, persyaratan yang ketiga. Penebus itu, pengganti itu, harus mati. Amin. Dan darahnya harus tertumpah. Amin. Bukan mati karena serangan jantung atau kanker. Amin. Tidak ada darah itu. Tapi darahnya harus tertumpah. Ibrani 9 ayat 22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi persyaratannya harus ada. Mati dan darahnya tertumpah. Karena itu Yesus menanggung semua. Dia harus dimahkotai duri, dicambuk dengan
besi berduri, ditombak, semua mengeluarkan darah, supaya darahnya tertumpah, menghapus semua dosa manusia. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Itulah yang Yesus lakukan. Itulah yang penebus kita lakukan. Jadi saudara, apa manfaat dari kedatangan Yesus menjadi penebus bagi kita? Yang pertama, Dia membebaskan kita, manusia yang berdosa, dari ikatan dosa, dari ikatan hukum Taurat. Amin. Sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan. Kita boleh mengalami kelegaan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Itulah yang Tuhan Yesus tukarkan di atas kayu salib, supaya kita mendapatkan semua itu. Yang kedua, Dia membebaskan kita dari akibat dosa, yaitu kematian kekal di neraka. Amin. Kematian kekal di neraka. Seharusnya kita yang harus di sana. Mungkin banyak orang yang meremehkan kematian kekal. Banyak ya penjahat-penjahat atau teroris ya berjihad, banyak yang bom bunuh diri karena mereka pikir setelah mereka mati mereka akan bertemu dengan 72 bidadari. Ternyata dengan 72 setan iblis yang mereka bertemu. Saudara, orang-orang ini tidak tahu apa itu kematian kekal, apa itu murka Allah. Mereka berani mati bukan karena mereka berani, tapi karena mereka tidak tahu apa itu kematian kekal di neraka. Seorang penginjil, Jonathan Edwards, dia berkhotbah di gereja. Dia membawa kertas khotbah, dia baca, wajahnya lebih banyak tertunduk daripada menghadap. Dia berbicara, dia berkhotbah tentang the sinners in the God hand. Orang-orang berdosa di tangan murka Allah. Sudah bisa dapatkan itu di toko-toko online, ada dijual. Dia berbicara tanpa intonasi, tapi itu tidak membuat orang tertidur. Dia berbicara dengan tertunduk, dengan hanya menghadap kertas. Tapi sewaktu dia mulai mengakhiri khotbahnya, orang-orang mulai menangis. Orang-orang ada yang mulai duduk, mulai di lantai, mereka mulai memegang pegangan kursi mereka dan mereka mulai berteriak-teriak minta ampun kepada Tuhan. Banyak yang mulai seperti ditarik oleh api neraka dan mereka memegang kuat kursi-kursi, mereka memegang kuat apa segala yang mereka bisa pegang. Karena isi khotbah dari Jonathan Edwards ini, dia menggambarkan bagaimana orang berdosa yang dibuang ke neraka, amin, dan sungguh-sungguh penderitaan, sungguh-sungguh kesakitan yang luar biasa, dan itu terus menerus tanpa henti, tanpa istirahat. Mereka ketakutan, kehausan, dan sakit yang tidak terperi. Kalau mungkin ibu-ibu yang hamil, yang sudah mau melahirkan, ada kesakitan-kesakitan. Lebih dekat, lebih banyak DP intensitas. Tapi masih ada istirahat sedikit, toh. Tapi di neraka tidak pernah ada istirahat, tidak pernah ada seladi untuk helaan napas sedikit. Yang ada hanya teriakan, kesakitan. Yang ada hanya kengerian yang luar biasa. Dan itu berlangsung terus menerus.
Saat dia melihat keadaan waktu yang dia sudah jalani di neraka sudah ribuan tahun, sudah jutaan tahun. Tapi saat dia lihat ke depan, ternyata masih ada juta-juta tahun lagi di depannya. Dan dia melihat saat dia di neraka itu masih seperti setitik air dalam samudra. Masih begitu banyak waktu-waktu yang akan dia lalui yang tidak pernah berakhir. Saudara, itu sebabnya kita bersyukur, amin. Karena Allah telah menebus kita, membebaskan kita dari api neraka yang sungguh-sungguh membuat kita sangat menderita. Kita boleh mengalami pengharapan di dalam Dia, bahwa jaminan bahwa kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga, bukan di neraka. Yang ketiga, Dia bukan hanya membebaskan kita dari belenggu dosa, dari akibat dosa di api neraka, tapi Dia juga mengadopsi kita menjadi anaknya. Amin. Dia mengangkat kita yang tidak layak, dilayakkan oleh Dia. Kita yang jauh, amin. Kita jauh, hubungan kita jauh dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak pemberontak, anak-anak dunia, bahkan bapa kita adalah iblis. Tapi penebusan Yesus membuat kita menjadi anak Allah. Membuat kita boleh memiliki hubungan dengan Bapa. Dan Dia memberikan juga Roh Kudus. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita benar-benar anak Allah. Amin. Roh Kudus seperti sertifikat kepemilikan bahwa kita benar-benar seperti seorang memiliki BPKB dalam mobil, ada jaminan. Demikian juga Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita benar-benar anak Allah. Dan oleh Roh Kudus kita berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Itu menggambarkan keintiman, amin. Keintiman yang luar biasa. Kita dipeluk menjadi anaknya, dan kita boleh Dia menjadi Bapa dan kita menjadi anaknya yang kekasih. Satu keintiman yang Dia berikan kepada kita lewat penebusan Yesus. Yang keempat, kita menjadi ahli waris kerajaannya. Apa yang dimiliki oleh Bapa itu menjadi bagian kita juga. Amin. Kita diberikan kuasa, otoritas, dan kepemilikan oleh Bapa di sorga. Nah, apa respon kita? 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Di momen Natal ini, amin. Mari kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Dia kerjakan. Sekalipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Sangat mahal. Darah yang tidak bercela, yang tidak bernoda itu. Darah anak Allah, kekasih sorga, dikorbankan buat kita. Itu kita bersyukur untuk apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib buat kita. Dan kita memuliakan Tuhan. Kita memuji Dia, kita meninggikan Dia lewat seluruh area kehidupan kita. Dan memberi kita semangat juga untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum mendengarkan kabar baik ini. Amin. Kita perlu memberitakan Injil, karya penebusan Yesus di atas kayu salib, supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah datang ke dalam dunia ini Tuhan, melalui rahim Maria Tuhan, di kandang Bethlehem yang akan kami rayakan sebagai Natal Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar di momen Natal ini Tuhan, kami mengingat akan apa yang Kau perbuat, bahwa Engkau bukan sekedar datang dan sekedar liburan di dunia ini Tuhan, tapi benar-benar Tuhan, Engkau datang untuk menebus kami semua
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan hati kita kepada Tuhan sebagai respon kita kepada firman-Nya pada pagi hari ini. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanmu atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terpaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Katakan Kau mengangkat Derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. bukan dengan kekuatan atau juga kehebatanku, Atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terpaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak. Oh Rajaku, oh Rajaku, menebusku tertinggi dan Kau beri Kau mengangkat kami, derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Kau datang merendahkan diri-Mu menjadi manusia, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Segala yang baik ada karena-Mu. dan biar mata kita tertuju kepada salib-Nya, dan kita tahu bahwa hidup kita, pengharapan kita, damai sejahtera kita datangnya daripada salib itu. Oh
us. Yes. Oh, thank you, Jesus. Woo. We are worthy because of the cross. Kita dilayakkan oleh karena salib itu. Say, what can wash away my sin? What can wash? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? What can make me whole again? Yes, nothing. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood. Say, what can wash away my sin? What can wash away? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood. One more time, say. Say nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Woo, we thank you for your blood that wash us, Lord. Thank you, Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang Engkau sudah kerjakan atas hidup kami ini. Lewat firman Tuhan, memberi kami pencerahan, memberi kami rasa aman, memberi kami rasa mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, lewat firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami pulang mendapat gairah, mendapat semangat Tuhan, dan kami mempunyai keyakinan akan Engkau Tuhan, dan itu tidak akan membuat kami lemah Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel bersama kami. Engkau senantiasa bersama kami di dalam setiap keadaan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dan kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai kami, bahkan mujizat Tuhan akan kami mengalami sepanjang minggu ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.